Oke, sampai jumpa lagi di Teologi 123 episode bincang-bincang nih. Udah lama kita nggak bincang-bincang. Kali ini ada bintang tamu ini. Raquel. Raquel, ini apa dipanggilnya? Pastor apa nih? Ada memang secara kita ya apa namanya banyak orang manggil gue Pastor Aguilewi sih. Tapi kalau lu mah kok lu kan ngapain sih manggil gue Pastor? Oh iya gitu. Ya nggak apa-apa dong. Kan nanti kita sebagai pemirsa juga tahu nih Pastor Raquel. Oke, Iya. mungkin Raquel yuk introduce dulu siapa, gimana pekerjaan apa, intro hari-hari sehari apa. Silakan. Jadi gini, guys, sebelumnya thank you buat Ko Andre. It's such an honor to be di Teologi 123 sebagai salah satu penyuka dan memang suka mendalami dan suka meneliti teologi dan historis. Teologi is something very relatable for me. Sangat gue suka bagaimana melihat dari sebuah teks dari sisi historical, bukan cuma gramatikal ya. Dan guys, gue nih hamba Tuhan, gue pendeta. Semua orang hamba Tuhan lah, pendeta aja lah. Sekarang gue pendeta, tapi memang gue masih punya sampingan, ya kerjaan musik dan sebagainya. Kenapa ya? Karena faktor finansial sebenarnya. Memang karena, dan gue juga kayak kalau misalnya istilah karismatik ya Tuhan masih izinkan gue punya kaki di situ. Iya. Fine with me. Istilah ngerohnya gitu ya. Istilah mendarat itu sebenarnya ya karena butuh tambahan sebenarnya sih. So that's all. Gue nulis lagu ada satu lagu rohani yang cukup booming, judul Sungguh Indah. Terus ya buat sekuler juga gue nulis, dan gue lebih more like a teacher sekarang sih. But segitu sih gue di New One International Church, dan that's all. New One itu di mana gerejanya ya? Di New One itu Hijau? Di Jakarta Selatan, tepatnya di Permata Hijau. Sekarang lagi ibadah online. Oh iya sih. Jadi which is personal buat gue very happy sih online sih, karena gue nggak perlu kemana-mana. Gue sih happy ya, tapi ya anak-anak teknologi, anak teki, yang adik gue yang harus ngurus online itu stres dia. Iya. Kebayang. Iya. Buat pokoknya anak-anak yang pokoknya udah anak IT semua stres. Bagian kita nih kita enjoy. Iya. Sekarang kalau kayaknya di Singapura udah mulai online, udah mulai onsite sih. Tapi terbatas baru 200 orang. 200 orang maksimum. Jadi ya belum semua. Iyalah, Singapura itu kan salah satu yang cukup aman, di pemerintah juga hati-hati. Kalau Jakarta kan begajulan deh. Kadang-kadang ada daerah yang bagus, ada daerah yang vaksinnya gini, ada hoax di mana-mana. Jadi ya bisa dimengerti sih. Memang di Jakarta pun ada beberapa yang sudah onsite. Cuma kami tidak senekat itu aja. Yalah, mendingan jangan dulu ya emang. Saya juga kita juga sekarang onsite kan mesti pakai masker. Jadi kalau nyanyi, aduh, suka bengep gitu. Pakai masker nyanyi. Bengep dan rasanya beda loh. Onsite pakai masker sama di berjarak tuh beda. Kayak hangatnya tuh hilang, warmness-nya tuh hilang gitu. Iya memang. Berasanya gini banget. Ya itu new things ya sekarang kalau gereja semua online, bahkan gereja besar di Singapura pun sekarang yang mereka tidak mau ada yang onsite tapi semuanya servisnya dari online. Jadi pendetanya rekaman, orangnya datang ke gereja, tapi pendetanya nggak ada di depan. Banyak tuh, gue sempat satu gereja di Jakarta, jemaatnya datang, ya biasa prokes, musiknya rekam, di typing dulu. Iya, rekam. Lucu sih menurut gue sih. Cuma ya kadang-kadang kalau gitu kan rekam, jadi interaksinya nggak ada ya. Jadi kadang-kadang nggak ada. Iya, itu garingnya. Iya, itu dia. Soalnya kita kayak nonton film kayak nonton Netflix. Rohani aja. Iya, betul. Nah, ini mungkin nih. Nah, kali ini kita membahas soal gereja dan musik nih. Nah, kebetulan kan memang Raquel bidangnya. Saya juga pernah pelayanan musik, tapi ya gitulah, cuman main-main doang. Tapi kalau kita enggak lah. Maksudnya kita kan di gereja karismatik, gereja kita ya GBI karismatik itu kan musik menjadi salah satu yang tonggak utama dari servis kita ya, dari kebaktian kita hari Minggu, dan itu terkadang juga menjadi salah satu bisa dibilang feature yang menarik orang datang ke gereja sebenarnya. Which is right. Ya, saya punya seperti mama saya tuh kalau dulu sebelum dia jadi Kristen ya, dia suka dengar lagu-lagu gereja itu lagu-lagu gereja Kristen. Makanya waktu diajak ke gereja dia udah familiar dengan lagu-lagunya dan is easy to bring her kan. Jadi kadang-kadang memang musik itu tidak bisa dipisahkan untuk gereja-gereja seperti kita. Nah, kita harus bahas sih sekarang. Sebenarnya apa sih batasan-batasan musik itu dalam gereja? Nah, mungkin kita bisa mulai dari situ dulu, Raquel.
Sebenarnya gini sih, gue sangat percaya bahwa memang musik itu segitu powerful ya. Karena gini, gue sering iseng, gue sering cek di YouTube maksudnya kan, kayak sering lihat kalau ada beda antara konten khotbah teologi sama konten musik, yang worship music lah. Kalau konten khotbah biasa, ada orang responsnya ya oke, ada yang semangat, yang apa. Kalau konten khotbah yang teologis tuh, yang seminar teologis, itu berantem banyak banget di komen itu. Banyak banget. Bagi gue jadi yang paling kalau ngeliat konten teologi itu ya kayak Christian Prince gitu-gitu, gue selain denger orangnya, gue iseng denger orangnya, gue juga lihat komen-komen lucu-lucu banget. Lucu banget komennya tuh, made my day, menghibur bagi gue. Terus tapi kalau musik lain. Musik itu misal worship, yang lagu-lagu worship, apalagi bahasa Indonesia, mereka bisa gini. Saya bukan Nasrani, saya bukan Kristen, entah kenapa, dengarnya saya teduh, saya ngerasa Tuhan dekat, saya nyaman. So music is powerful. Nah, jadi gue percaya gini nih, teologi membuat Tuhan mungkin bisa sedikit dimengerti. Ada beberapa bagian Tuhan yang bisa dimengerti. Tapi somehow worship itu karena dia sangat erat bicara dengan sifatnya pengalaman. Musik itu kan sangat atmosferik kan, sifatnya pengalaman, sehingga orang kalau dengar musik ke perspektifnya benar, seakan-akan Tuhan bukan cuma Tuhan bukan cuma truth, tapi Tuhan juga real. Makanya nggak heran, dan begitu banyak gereja karismatik faktor ya. Kenapa awal-awal mereka bisa gede? Karena faktor experience-nya itu tuh. Experience-nya itu yang dipakai, dan dituangkan dengan musik, dan musik itu kan sangat-sangat orang nggak mikir pas dengar bisa nangis, bisa apa. Experience-nya itu tuh yang nggak bisa dibohongin memang. Tentu kalau misalnya dia obrol soal doktrin, ya kita harus balik lagi, sebenarnya what is music? Banyak orang bilang kayak gini, musik itu harus doktrinnya bener, doktrinnya harus jelas. Dan gue bisa ngerti kenapa mereka ngomong gitu. Gue menemukan begitu banyak gereja ini yang bilang, apalagi bukan gereja yang dasarnya musik ya. Ada gereja-gereja yang menyukai musik tapi dasarnya teolog banget, mereka bilang kita harus denger lagu yang teologis banget gitu ya. Which is gue ngerti maksud mereka kenapa. Tapi sebenarnya dasar musik itu sebenarnya music is not truth sebenarnya. Music itu kita sebenarnya kalau kita mau melihat secara netral, secara scholar, kita tidak bisa melihat kebenaran dari sebuah musik. Kenapa? Musik itu adalah bagian dari seni. Seni itu dia tidak pernah mengekspresikan kebenaran, tapi dia mengekspresikan gairah pemikiran, keresahan, emosi si pencipta, dan emosi sekitar di momen itu. Jadi sebenarnya musik itu desainnya memang bukan, walaupun dia bisa untuk jadi sumber atau pengajaran teologi, tapi dasarnya dia bukan didesain untuk itu. Makanya jadi dia nggak didesain untuk itu, dia didesain untuk menjadi sebuah keresahan. Untuk kalau misalnya contoh lagu-lagu, kalau kita cerdas, kita bisa melihat sebenarnya respons generasi sekarang, atau misalnya keadaan generasi sekarang dari apa? Dari musik yang mereka dengar. Liriknya seperti apa, bunyinya seperti apa. Kalau zaman dulu mungkin kalau musik tahun 80-90 musiknya banyakan rock gitu, itu ketahuan tuh. Ketahuan drugs apa yang mereka minum, generasi seperti apa, drugs apa yang mereka pakai, alkohol seperti apa, itu tuh ketahuan banget tuh. Betul. Tapi kalau misalnya musik sekarang, itu kita bisa ketahuan kalau di Indo misalnya, liriknya, di Indo itu menarik misalnya, liriknya sekuler dulu ya, liriknya itu lagu yang paling booming, itu bukan lagu semangat. Lagu sedih, melankolis, lagu diputusin, lagu ditinggal, diselingkuhin. Dan sebenarnya, begitu banyak orang bilang bahwa misalnya, iya nih kenapa sih lagunya itu sedih terus? Gue cuma bisa bilang gini, tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Banyak orang tuh kayak contoh kayak di film pun TV Indo misalnya, banyak orang bilang TV Indonesia gini. Tapi sebenarnya mereka cerita, dan banyak musisi juga pernah cerita bahwa misalnya, bahwa mereka pun sebenarnya pengen bikin yang berkualitas, yang bule banget gitu, yang keren, yang edukasi, cuma nggak dimakan sama pasarnya. Jadi artinya art itu sebenarnya dia merepresentasikan keresahan dan realita zaman. Jadi sebenarnya kalau kita melihat art dan musik dari segi yang tepat, sebenarnya kita bisa lihat the big questions of that generation. Big questionsnya. Nah,
teologi lah yang menjawab questions itu sebenarnya. Jadi memang kadang-kadang begini, kita kan kalau di gereja itu kan, ya seperti tadi Rakel bilang ada dua pihak, ada yang pihak melihat isi kata-katanya apa sih, ini kata-katanya masuk nih teologi Kristen. Ada orang yang melihat musiknya tanpa liriknya, oh musiknya enak ya, ritmenya enak, wah ininya bagus gitu. Nah kita tuh kadang-kadang terbentur antara dua sisi ini. Saya pernah sekali saya lupa siapa yang bilang, kalau di kampus saya, dosen saya pernah bilang ada satu lagunya Hillsong, saya lupa yang mana, dia kritik itu liriknya salah secara teologis. Nah, terus kita yang orang-orang karismatik yang di kelas, tapi kan enak gitu. Komentarnya, iya enak, saya bisa merasakan hadirat Tuhan kalau nyanyi lagu itu. Tapi liriknya salah, ya nggak peduli amat liriknya. Jadi kita, ya nggak peduli amat liriknya. Nah, jadi untuk orang yang fasih dalam bahasa teologi, itu menjadi kendala karena salah loh ini loh. Kata-katanya salah gitu. Jadi kendala kita juga. Yang awam, kita merasakan ekspresi kita dengan hubungan Tuhan melalui lagu itu kok. Jadi betul memang. Jadi ada sisi itu juga. Tapi kalau memang tahu teologi agak gemes juga maksudnya kayak tiba-tiba misalnya kita nih udah belajar, nggak usah sampai teolog S2, S3, S4 lah maksudnya, kita asal belajar yang framework bener aja pas dengar satu lagu kayak apa dia ngomong apa barusan. Jelas bisa kedengeran kayak gitu. Gue pernah dengar ada satu lagu, gue nggak perlu kutip lah, tapi lagu itu bercerita, gue tidak bilang teologinya salah ya, gue nggak bilang gitu, cuma gue bilang dia ada statement-statement yang bilang bahwa misalnya apa yang orang perbuat tidak ada maksud jahat, apa gitu-gitu. Gue aja pada waktu itu gue sangat awam, gue pengen ngerasa kenapa ada lagu rohani liriknya begini ya, yang gue sampai aware sendiri kayak kok bisa ya. Jadi memang ada orang lihat lirik, ada orang lihat musik, and that is fine. Cuma gue sangat mempercayai bahwa ini sebuah dinamik tension yang kita perlu ngerti, bahwa satu sisi lirik musik itu gampang masuk dan gampang membentuk framework kita, tapi satu sisi memang sebenarnya musik tidak bisa sepenuhnya dijadikan tempat untuk ya itu untuk kita memikirkan teologi kita. Ada beberapa lagu yang somehow tepat banget aja. Kalau buat beberapa orang, Sungguh Indah itu cukup tepat, dan bahkan beberapa orang reform nyanyiin. Kenapa? Karena sangat Anselmus sebenarnya. Bunyinya Anselmus banget, soalnya sangat penal substitution. Jadi they don't have problem singing it. Tapi kan nggak semua lagu kayak gitu. Ada lagu-lagu yang cuma kayak cerita pengalaman dia sama Tuhan. Ada lagu-lagu yang cuma cerita kesusahan dia sama Tuhan. Dan memang sebenarnya kita nggak bisa bantu salah, karena Daud pun bercerita tentang kesusahan dia sama Tuhan, dia jujur sama Tuhan. Itu kan kasarnya kan dia ngamuk sama Tuhan berapa kali, dari Mazmur 1 sampai Mazmur 140 something maksudnya. Kayak so gue rasa itu, gue berangkat musik dari situ dulu sih. Kalau soal musik apa coba enggak, maksudnya gue gini, kita kan memang kalau di karismatik kita terlalu open lah untuk musik. Tapi kalau masuk gereja-gereja mainstream ya, mainline kayak Protestan, Reform gitu ya, ada argumen mengatakan bahwa ada jenis musik tertentu yang sebenarnya tidak boleh dimasukkan dalam gereja. Nah, ini nah itu yang turut. Nah, dulu saya nih ya, saya sebelum jadi Kristen kan hobinya dengar lagu metal. Metallica, Slayer, gitu ya. Begitu masuk gereja Kristen di pemuritan, itu lagu setan, bakar-bakarin. Oh, saya bakarin tuh kaset Metallica. Jadi bakarin. Iya, sekarang saya download lagi dari Spotify. Kangen juga sih, kangen download. Jadi apa sebenarnya batasan jenis musik apa sih sebenarnya yang boleh apa enggak? Kalau saya pribadi bilang nggak ada batasannya, karena kalau kita bilang himne, sekarang kita bilang himne oke, diterima oleh gereja, itu kan musik zaman dulu. Zaman itu nggak ada musik lain selain himne kan. Jadi zaman itu konteksnya itu. Apakah bilang kadaluarsa? Ya nggak juga gitu. Ada orang-orang yang suka gitu. Tapi bukan berarti kemudian musik setelah himne itu tidak bisa dipakai atau tidak boleh digunakan dalam gereja, ya kan? Oke, gini, gue sangat percaya gini. Dulu gue berpikir, gue curious dengan statement-statement gereja itu kan, bahwa apa yang dipikir mereka ya. Tapi gue menemukan bahwa I have to be honest. Gue kan sering ngeliat kan tentang seminar-seminar mereka. Yang jadi masalah mereka itu sebenarnya tidak teologi sama sekali. Jujur ya. Lebih ke musikologis ya. Bahwa
Misalnya, kenapa mereka lebih suka nyanyi lagu barok, lagu hymn? Karena bisa lagu zaman dulu misalnya kayak Joy to the World, itu bukan cuma sekedar lirik ya, tapi melodinya pun istilahnya memuji Tuhan. Joy to the world, the Lord has come. Kayak seakan Tuhan turun terus naik lagi gitu maksudnya. Jadi apa kata basis? Iya, kata basis ada bassing, iya berkata, iya kata basis ada basis gitu, dia turun, naik dari bawah turun, ya kayak, tapi tidak ada totally, kalau mau ngomong dari scripture ya, tidak ada sama sekali kayak gitu. Kenapa? Karena contoh, ada satu hamba Tuhan, gue nggak perlu sebut namanya, kalau gue singgung dikit, lu pasti tahu siapa. Dia sangat anti musik populer. Ya, banyak kayak gitu. Musik populer, dia musik populer Kristen pun dia nggak suka. Dia ngerasa, aduh cemen banget sih, kayak aku sedih Tuhan, yang kayak gitu-gitu. Dia gitu. Sementara dia lebih suka menyanyikan lagu klasik. Nah, tapi this is the funny thing. Keluarga ini, keluarga hamba Tuhan semua. Termasuk beliau sama adik-adiknya. Adiknya punya gembala satu gereja di Bandung. Di Bandung itu pakai drum. Padahal sama-sama alirannya mungkin tidak jauh, sama-sama mainland juga. Tapi kakaknya itu dia memakai pipa, organ, tidak ada drum, dia benci drum, bahkan orang drum didoain sama dia. Tapi adiknya musiknya tuh pakai drum. Jadi kesimpulannya, kalau dari gue sendiri melihat bahwa itu hanya preference dari hamba Tuhan, preference dari orang dituakan di situ. Tidak ada unsur teologis totally di situ. Itu totally preference taste. Tapi memang kita harus hati-hati. Ada ruangan-ruangan yang memang tidak didesain untuk ada drum. Ini contoh drum dulu nih. Oh iya, itu sih paling ya. Itu jadi gue pernah pelayanan di satu gereja. Gereja itu memang tahu itu gereja organ sebenarnya. Gereja organ pipa lah sebenarnya. Memang dia tidak didesain. Tinggi pilarnya gitu. Tinggi pilarnya, tidak ada akusiknya sama sekali. Iya. Gue kalau misalnya mereka bertanya sama gue jujur gue akan ngomong lebih baik kalau misalnya kalian bikin, mendingan nggak usah pakai drum. Gue jujur aja gue pengen ngomong kayak gitu, pakai percussion yang lain nggak apa-apa. Tapi jangan drum itu bising banget. Kalau misalnya di ruangan kayak gitu, nyanyi nggak kedengeran nggak apa. Kayaknya orang bisa kehilangan fokus ya maksudnya. Kita kalau kenapa kan nggak bikin kayak kalau misalnya ada orkes aja, biola apa, terus ada piano itu, terus tapi lagu pop itu nggak apa-apa, maksudnya keren juga kok. Akustik gitulah ya, unplug gitu ya. Ya unplug itu keren juga kok. Maksudnya nggak perlu ikut drum, nggak perlu semua tuh diikutin karena orang selera juga beda-beda. Dan juga jujur, Ko Andre, gue begitu banyak orang musik rock, musik setan dan sebagainya. Masalahnya rock sendiri tahun 2016 sampai 2021 musiknya juga gitu turun. Dampaknya nggak kayak dulu. Kalau jam dulu kan ada yang keren-keren kayak Metallica apa. Tapi sekarang tuh rock tuh lagi musik lagi ganti EDM, hip hop gitu. Jadi yang lagi laku tuh gitu, jadi lagu pop. Jadinya seminar musik rock, musik setan sebenarnya irrelevant sekarang. Karena irrelevant, maksudnya orang juga, oh lu nggak suka rock, oh ya udah, maksudnya memang dia nggak denger rock kok. Nah, masalah gini, lucu gini, Matt Chandler aja dari The Village Church, dia Calvin mentok kan, dia Gospel Coalition ya. Iya, dia dengernya Metallica, dia dengernya tuh yang kayak Randy MC, dan dia sebel sama musik Kristen. Karena begini, tapi dia lebih demen musik-musik dunia kayak gitu. Jadi bagi gue, sorry, tidak ada hubungan teologis sama sekali. Gue udah ngecek, I try to be honest, gue perhatiin baik-baik, emang nggak ada. Nggak ada sama sekali. Itu udah masalah. Ya memang. Gue juga pikir begini ya, kalau seandainya musik sekarang kita bilang musik klasik atau musik tertentu yang boleh gitu ya. Kalau kita misalnya ke Bali gitu ya. Musik Bali kan unik kan menurut saya. Itu kan unik banget. Kalau cuman musik itu berarti kita kehilangan cultural dari satu kondisi masyarakat kalau kita bawa semuanya seperti itu. Berarti udah bagaimana kalau seandainya kita gitu ya. Ini kan kita kan Kristen itu kan terlalu barat lah ya, kita bilang terlalu kiblatnya barat. Pernah saya ke gereja Kristen Jawa atau Katolik saya lupa ya, pakai gamelan lagunya. Oh kan asik gitu. Walaupun saya nggak gitu suka, nggak ngerti ngomongnya apa, ngomong Jawa kan, saya nggak ngerti. Tapi maksudnya, loh, ini adaptasi dengan masyarakat sekitar, jadi membawa sesuatu yang baru. Bahkan waktu saya belajar sekolah mission, mata kuliah mission, itu
di Dayak di Malaysia, kita ada satu pendeta kasih sharing dia punya mission trip gitu ya. Di sana tuh ada gong. Gong itu ada sebenarnya gong khusus lah, ada khasiatnya. Begitu satu tribe-nya itu bertobat, dia tanya mereka, "Ini gongnya mau diapain?" Ya kan? Karena gong itu dulu kan sebagai part of ritual kan. Nah, akhirnya udah cuma didoakan, dan gong itu sekarang jadi masuk dalam gereja untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak orang Katolik kan, kalau kita di Indonesia kan kita pakai gong tuh kalau Katolik kan. Ada satu kata apa di gong gitu kan. Nah, itu digunakan seperti itu di Malaysia. Jadi menurut saya kita kalau terlalu berkacamata kuda ya, cuma mau lihat Western zamannya Calvin seperti itu, maka kita kehilangan sekali banyak culture unik dalam bangsa-bangsa. Betul. Dan juga jangan lupa, setahu gue Martin Luther sama Calvin memang agak sedikit beda soal musik. Martin Luther bahkan percaya gini, ini statement dia, gereja yang bagus atau gereja yang apa adalah gereja yang bernyanyi. Apa namanya, tunggu, statement dia apa ya, gue lupa deh. Tunggu, gue tadi sempet nyatet karena saking bagus ya. Iya, saking statementnya itu kayak, ini gila ini orang ya, beneran dia ngomong kayak gini. Ngomong apa deh? Gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi. Gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi, a singing church. Nah, jadi bagi gue, dan bahkan jadi alat musik itu menurut gue sendiri, kita harus tahu bahwa musik tuh merepresentasikan budaya, dan justru gue rasa kalau jadi orang Kristen yang real ya, kalau memang benar-benar mau efektif dalam melayani, justru budaya, culture adalah hal yang justru kita harus aware. Ya. Kita harus sangat sensitif di situ. Justru gue rasa kekristenan Barat, kenapa musiknya naik, which is gue juga suka, cuma maksudnya itu ada faktor jualannya, memang ada faktor marketingnya, karena ada faktor memang karena kebetulan mungkin mereka sempat menjajah, sempat apa sehingga pengaruh mereka besar. Tapi sebenarnya musically speaking, nggak berarti musik timur atau musik cultural kita itu inferior dari mereka. Justru banyak orang Australia itu beli gamelan untuk bikin nyoba-nyoba, karena buat mereka this is very exotic maksudnya. Cuma kita ya itu kadang kita ini sharing nih ya, sharing sedikit. Saya kan bertobat pelayanan di Jakarta lah ya, gereja Jakarta, musiknya musik Indonesia lah ya. Kita kan terakhir lagu Hillsong segala macam baru terakhir lah, dari 10 lagu paling cuma 3 yang Hillsong kan, lebih bahasa Indonesia. Terus tahun lalu sebelum COVID ya, saya tuh sempat nyobain ke gereja lokal Singapura yang cukup besar ya, dan itu bagus, musiknya bagus, teratur ya. Setelah hampir 4 bulan saya di sana, one day saya miss nyanyi lagu Indonesia. Miss loh di gereja itu, aduh ada yang kosong, ada yang hilang gitu. Terus saya bilang sama istri saya, kita balik lagi yuk. Kangen nyanyi lagu Indo. Jadi kita culture itu very thick ya menurut saya. Jadi kalau kita grow up di dalam culture seperti itu, walaupun musik nyanyi yang kita nyanyi kurang lebih sama Hillsong gitu ya, tapi ada satu things yang kita nggak bisa lepas, itu cultural kita. Makanya culture itu kuat. Dan kemudian juga begini. Ya, kemudian juga begini, memang akhirnya terjadi konflik antar teologi dengan musik karena apa? Kalau di Protestan, di Kristen kan, yang utama dalam kebaktian itu adalah firman. Makanya kalau kita ke HKBP misalnya, atau ke HKBP saya yang sering lihat atau ke gereja Protestan lainnya, waktu masuk itu yang dibawa Alkitab besar, firman Tuhan datang. Jadi ini the main course-nya itu firman Tuhan. Nah, waktu kita masuk ke gereja modern atau kontemporer kacan kita, maka musik dan firman itu menjadi 50-50. Bahkan kadang-kadang musiknya lebih lama daripada firmannya, ya kan? Nah, makanya dalam musik itu kemudian dituntut adanya firman dan pengajaran yang benar. Makanya terjadilah konflik nih antara firman, khotbah, teologi dengan musik dan syair-syairnya. Itu yang menurut saya terjadi konflik di situ. Iya, tapi sebenarnya itu bukan konflik yang tidak bisa diantisipasi kalau menurut secara pribadi. Ya. Maksudnya gini, sometimes ya kita percayanya kan
gue percaya bahwa experience dengan Tuhan itu sesuatu yang penting. Bukan berarti gue nggak percaya firman Tuhan, tapi firman Alkitab itu apa sih? Bukankah Alkitab sebenarnya kumpulan experience kan? Kumpulan experience dari orang berbagai zaman yang bersentuhan dengan sang kekal itu sendiri maksudnya. Jadi maksudnya gue percaya bahwa gini, bahwa kalau musik itu mungkin bisa menjadi satu mungkin dia nggak bisa jadi sepenuhnya jadi main course yang bisa bikin orang tobat. Oke lah misalnya ya. Tapi bisa nggak dia menjadi seperti kalau tanah itu ibarat sebuah sekop atau cangkul yang menggemburkan tanah. Gue rasa itu bisa. Misalnya kita pakai ayat kan, misalkan kalau bibit itu katanya firman Tuhan ya. Terus tanah itu berarti ada hati. Orang tanah yang subur. Ini ada hati kan. Ya sudah, anggaplah ini this is just an idea lah. Musik itu orang apalagi diisi sama orang-orang yang benar-benar serius mengasihi Tuhan, bisa menjadi satu air yang melembutkan tanah itu mungkin, sehingga pasti tabur bibitnya jadi gampang masuk, kan bisa maksudnya. Kita bisa lihat dari perspektif itu maksudnya. Nah kalau misalnya kamu takut tapi ntar teologi cuma gini, ya tinggal dibikin kelas, tinggal ngajarnya yang komunikatif. Gue rasa lagi pula kalau orang, gue nemuin kalau orang bisa menemukan Tuhan misalnya, dia bersentuhan dengan Tuhan di praise and worship musik gitu misalnya, pada waktu dia udah bersentuhan, musik itu punya ability. Ini menarik. Mau musik sekuler atau rohani punya satu kesamaan kekuatan. They don't change people, but they reveal what's on people. Musik itu bisa reveal apa yang ada dalam hati dan pikiran seseorang. Makanya begitu ada musik-musik yang kena banget gitu, lagu yang kena, contoh Sungguh Indah itu begitu banyak orang langsung bisa nangis, berlutut, nggak berani berdiri. Kenapa? Kok mereka merasa Tuhan baik banget ya. Dan itu sebenarnya reveal kondisi hati mereka. Bahwa mereka merasa bahwa Tuhan itu tadinya mungkin tidak sebaik itu. Mereka merasa bahwa mereka mungkin harus megang erat-erat Kristus, keselamatan mereka, dikerjain keselamatan mereka, kasar, kalau nggak mereka masuk neraka, mereka masih takut masuk neraka. Tapi begitu lagu itu mungkin dengan melodi kebetulan tepat, it penetrates their heart. Itu reveal Tuhan mereka sebenarnya, bahwa mereka butuh diyakinkan bahwa Tuhan itu tidak menyerah sama mereka, bahwa Tuhan nggak pernah jauh. Sebenarnya kalau lu orangnya cukup research, data minded, itu bisa jadi sebuah research untuk lu khotbah hal yang tepat. Ya, betul. Bisa banget sebenarnya kalau mau ngomong dari segi pendataan ya. Ya, jadi memang musik sebenarnya jangan dimusuhi, jangan di sideline, tapi pakai sebagai pendamping. Dan memang saya ingat banget banyak orang nggak hafal Alkitab kan, tapi hafal lagu. Karena lagu sedikit dan terngiang-ngiang. Jadi kalau itunya pas, itu sebenarnya bisa jadi salah satu yang paling baik untuk mengedukasi jemaat. Dengan kata dengan lagu itu dari sekarang. Nah sekarang kita ke masalah operasional nih. Ini kalau di gereja kan sekarang kita lagu nih ya, musik. Nah di tempat saya mungkin nggak ada, tapi kebanyakan teman-teman juga pernah merasakan namanya pemusik itu dihargai dengan istilahnya PK nih, PK persembahan kasih, ya kan? Persembahan kasih. Nah, tapi kemudian sempat ada, ya bukan rumor sih ya, pernah dengar dari teman, jadinya pernah ngadu-ngaduin, udah dapat PK berapa, oh di gereja sana dapat PK berapa, pindah yuk ke gereja sana yuk. Jadi seolah-olah sekarang kita udah bukan voluntary tapi udah dapat target. Gimana nih pendapat Rakel? Gini, gue sampai sekarang pun bahkan di gereja gue di New One International Church, gue melayani itu volunteer. Gue melayani volunteer karena apakah itu berarti bahwa pada waktu ini gue sudah 15-16 tahun gue melayani di situ volunteer. Sekali-sekali dapat acara spesial, sekali-sekali dapat. Tapi rata-rata gue melayani kagak dapat sama sekali. Tapi kadang gue merasa kayak gini juga nih. Kadang gue tahu bahwa kalau misalnya jadi musisi gue tidak menengahi, gue belum ngomong hal yang benar ya, tapi gue hanya berusaha untuk melihat dari segi perspektif. Kadang ada yang musisi-musisi, memang pemusik yang memang cari duit dari musik, itu memang mereka kadang butuh memang sekali-sekali. Kadang mereka butuh dalam arti bahwa mereka tuh musisi kan, kalau misalnya mereka memang ngamen gitu, kadang ada butuhnya juga. Tapi kadang sekali lagi, gue percaya satu hal gini, uang itu tidak sepenuhnya
mengubah orang. Kadang bisa mengubah orang, tapi uang juga berarti reveal apa yang di hati orang sebenarnya sih. Karena gue menemukan bahwa ada orang-orang yang, contoh, jujur PK di New Wine bukan PK terbesar, sama sekali bukan terbesar. Kalau misalnya mereka mencari yang lebih besar juga pasti mereka tinggal cari pindah ke gereja lain lebih besar. Cuma satu yang bikin banyak pemusik misalnya sampai sekarang masih bertahan, satu relationship-nya, kedua bahwa mereka dihargai, dikasihi, dan bahkan kadang kalaupun nggak dikasih PK, ada momennya, kadang gereja kan nggak selalu, kadang ada kesulitan keuangan juga, mereka dibantu di hal lain, misalnya karena dikonekin untuk ke main musik di tempat lain gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi bagi gue secara pribadi itu sampai detik ini gue tidak nganggep itu sesuatu yang harus gue dapatkan. Karena pada akhirnya terbukti Tuhan berkatin gue tidak dari situ. Tuhan berkatin gue nggak dari situ, Tuhan berkatin dari banyak hal yang lain. Kalau dari gue itu, gue harus melihat sebenarnya apa yang gereja itu membangun. Gereja itu membangun apa? Kalau kamu mau membangun sebuah sebuah tim praise and worship yang baik, ya, tim praise and worship yang luar biasa, yang memang benar-benar mengasihi Tuhan, gue sih cukup encourage-nya nggak perlu dikasih sih, nggak usah terlalu perlu, nggak usah jadi prioritas. Gini, kalau bukannya berarti nggak honor mereka loh, penghargaan itu bisa datang dari tempat lain. Misalnya, mungkin kamu nggak kasih DPK, tapi kamu kasih dia hal lain, misalnya kayak gereja support di apa gitu, support di misalnya beras, support di makanan, support honor can come from many things. Dan bahkan gereja mungkin bisa bantu banyak hal, misalnya bantu konekin ke, misal gereja pengaruhnya cukup besar, bisa bantu konekin, anak-anak gue aja main di satu hotel lu, itu bisa maksudnya, it can help juga. Karena yang penting gue percaya gini, musisi itu juga walaupun dia duit, mental musisi itu gini, kadang mereka membutuh duit, tapi kadang mereka juga menyukai saat mereka dihargai, mereka dikasihi, mereka dihargai sebagaimana mereka adanya. Yang seringkali gue dengar emosinya musisi, pemusik ya, karena mereka merasa gini, gue latihan harus siap-siap, main harus siap, gitu. Main harus rapi, kalau salah ntar gue ditegur. Tapi worship leader nyanyi salah-salah, kok nggak ditegur? Nah, ada yang kayak gitu tuh. Jadi, banyak loh pemusik yang masalah bukan di PK, tapi masalah di kok kita nggak dihargain, padahal nggak ada kita, lu juga musik nggak apa gitu. Nah, yang kayak gitu tuh perspektifnya berbeda. Karena seringkali mungkin orang hamba pendeta-pendeta atau orang-orang yang katanya atasan, mungkin yang di dalam gereja, mereka mikirnya, wah, tapi sih musisi nggak semua kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada juga, dan nggak sedikit juga. Banyak, tapi nggak semua. Ya, tapi maksudnya gini, menurut gua PK itu perlu menurut gue ya, untuk hal seperti di Jakarta kan lu butuh transport orang, tapi kan basically namanya pelayanan itu voluntary kecuali lu full timer ya. Jadi itu mesti kita masa sebagai gereja perlu menimbang lah berapa PK yang pas, itu urusan mereka ya. Tapi memang yang saya setuju dengan Rakel tadi bilang, musisi itu kita di pelayan mimbar. Kita pelayan mimbar. Jadi waktu saya dulu mulai main musik kan selalu dibilang latihan, mesti hafal lagu, mesti ini, mesti siap. Ntar di depan kasih kode apa G, apa C, lu mesti tahu lagunya apa lah. Sedangkan kita top 40 aja kagak tahu kali gitu kan. Tidak, aku gereja mesti diapalin segala macam. Nah, dan saya nggak gitu suka hafal lagu. Jadi sering kali kalau udah nyanyi, lagu apa ya itu ya, kagak tahu mainnya. Udah, betul dipototin aja sama yang main keyboard. Tapi ya maksudnya begini, kita memang kalau dalam gereja posisi pemusik, posisi singer, posisi worship leader itu adalah pelayan mimbar. Dan pelayan mimbar itu menurut saya kualitas pertamanya itu bukan talent, bukan skill, tapi hati. Jadi itu mesti penting. Jadi kalau seandainya kalau sampai misalnya nih, ya pernah teman saya bilang begitu, oh gereja sono lebih gede PK-nya, kita pindah yuk. To me that is a sign sebenarnya you nggak punya hati untuk pelayanan. Kalau memang you mau dapat duit, ya lu jadi full timer aja, is okay kan? Full timer kan digaji oleh gereja. Iya. Dan that's part of your job gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya karena you voluntary tapi terus ngejar duit, to me that is a big question mark. Makanya ada beberapa gereja kemudian menarik PK atau tidak ada PK karena masalah hal itu. Dan memang ini kadang-kadang jadi cemooh
di kalangan non karismatik karena wah lu ke gereja dibayar sih, gereja rajin dibayar gitu. Nah, padahal bayaran itu menurut saya ya lu ke rumahnya dulu saya rumah di Puri Indah ya kan. Pelayanan ke Tangerang, ke mana Gila. kan naik motor, naik mobil kan butuh ongkos gitu loh. Kalau Transport, kalau iya. kita punya duit, oke, kalau Betul. misalnya nggak kerja kan lu butuh ongkos, butuh capek Betul. ya. Gereja Betul. punya hasil atau gereja besar bisa kasih ganti ongkos kan is Betul. okay menurut saya. Nah, iya, itu kayak duit transport gitu. Itu I Betul, so agree betul. with that. So agree with that. Hmm. Nah, jadi memang pada dasarnya memang kita harus ngelihatnya nggak bisa boleh atau enggak sebenarnya. Jadi kalau bagi gue kadang ya sekali lagi musisi, kalau mungkin gue memang karena kebetulan saya ada di dalam gereja itu main dari dulu, ya mungkin saya bilang I choose not to, nggak dapat nggak apa-apa maksudnya. Tapi nggak nutup mata juga, ada yang butuh. Iya, Nggak nutup iya, iya, mata. pasti, Jadi pasti. makanya sekali lagi yang tergantung kebijakan gerejanya. Tapi kalau misalnya gerejamu oke, keuangannya oke misalnya, terus apa namanya, musisimu memang dilatih atau para pemain mimbar ini memang sudah punya budaya, mereka mengasihi Tuhan, kayaknya dikasih oke, definitely oke. Iya, iya. Karena pada dasarnya gini, pertanyaannya cuma satu, apakah karena nggak dikasih itu pasti dia punya hati? Itu belum tentu juga kan maksudnya. Itu juga, Belum iya tentu juga, betul. kita nggak pernah tahu maksudnya. Beberapa orang bisa datang ke gereja melayani karena begitu banyak motivasi. Ya, Tapi pada ya. dasarnya kalau kita memberi, itu walaupun sekali lagi kadang bisa uang, kadang bisa ini, kadang bisa itu, kadang bahkan ada loh gereja tuh yang mungkin tadinya nggak ngasih PK, cuma musisi ada yang dijemput. Dijemput ada, terus dibalikin lagi. Itu dan beberapa mereka nggak masalah, mereka kan cuma bawa badan, melayani, ya sudah maksudnya. I mean, itu bisa dimengerti maksudnya. Nah, tapi pada dasarnya kalau dikasih bagus, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi sekali lagi kita harus lihat. Nah, kayaknya di sini Kondisinya penting gereja masing-masing, untuk melihat. Ya, bahkan di sini penting bagi sebuah gereja untuk melihat sebenarnya keadaan pelayannya, Ya, partner-partner ini seperti setuju. itu sangat penting. Karena mungkin karena kebetulan Niwan bukan gereja yang terbesar ya, jadi kita masih punya power untuk bisa ngelihat. Masih punya mata untuk bisa ngelihat one by one. Tapi kalau sudah besar, makin gede, misalnya udah 60-70 ribu jemaat gitu ya, segede mega church, segede-gede gaban gitu ya. Memang harus ada sistem yang bisa membantu para pelayan mimbar. Memang harus ada sistem, entah sistemnya bisa dalam bentuk banyak hal, entah misalnya mereka butuh PK, entar dikasih tahu, misalnya faktor jaraknya berapa, apa begitu. It's just an idea, Iya. Tetapi memang semua orang butuh. Jadi ya itu sih dari gue sih gitu. Ya terus ini mungkin masuk ke segmen berikutnya nih, soal musik komersial gereja. Nah ini kan kita sering nih musik rekaman, bikin lagu segala macam. Kalau seandainya kita masuk ke masalah royalti, itu apa di gereja ada royalti? Pernah tahu, Rakel? Sebenarnya gini, di gereja itu sebenarnya ini gini, konteks royalti, berarti gereja nyanyiin satu lagu, kirim royalti ke orang. Betul nggak? Iya. Misalnya dia mau bikin, misalnya nih, acara Natalan bersama, terus direkam, gitu kan. Direkam, masukin YouTube. Nah, itu kena royalti atau gimana itu? Gimana konsepnya royalti dalam musik gereja? Sebenarnya harusnya kena. Kena ya? Sebenarnya. Tapi Cuma nggak pernah tagih, dan kadang kalau misalnya tagih banyak orang bilang ini rohani nggak ya, terus biasanya ini nagih, ini kan lagu buat Tuhan, lagu Tuhan yang bikin, masa harusnya Tuhan kasih gratis, kamu kasih gratis dong. Ada argumen-argumen bodoh seperti itu memang. Ya. Jadi sebenarnya gini, hukum lagu di seluruh Indonesia, sebenarnya mau di Indonesia, di Amerika itu pun setahu saya, karena saya kan juga belajar maksudnya dari hak kekayaan intelektual 2014, semua lagu sudah diatur undang-undangnya, memang setiap pencipta harus dapat royalti, dan tidak ada tulisan itu lagu rohani atau lagu sekuler atau lagu apapun. All songs are under the same law. Cuma aplikasinya itu hal yang berbeda. Kenapa? Satu, biasanya publishing. Tidak semua lagu rohani punya publishing yang kuat. Kedua, biasanya pun maaf, gue suka lihat ada beberapa label-label rohani pun suka mainnya, maaf ya, entah kenapa lebih kasar dari label sekuler. Sekuler.
Gue aku tidak mau berasumsi ya kok, tapi banyak orang cerita. Ada orang diminta master, langsung dikirim, langsung di post di YouTube tanpa dikasih kontrak. Itu mengerikan bagi aku. Padahal kalau label yang sekuler zaman sekarang nggak ada yang berani, itu ngelanggar hukum namanya. Iya. Orang bikin jingle aja bayar. Ya, jingle aja bayar tuh nggak ada yang berani, mereka semua harus kayak gitu. Itu cuma orang yang laknat banget bisnisnya itu tuh yang berani gitu. Tapi yang label-label gede udah nggak berani sama mereka. Mungkin mereka bisa bayar telat, tapi mereka tidak pernah tidak bayar. Nah, jadi kalau kita sudah ngomong industri rekam rohani, sebenarnya industri rekam rohani berhak dapat presentasi dan royalti yang sama persis dan setara sama seperti lagu sekuler. Nah, sekarang bayangin, Indonesia itu sekitar 230, 205, berapa penduduknya sih? 210 juta, 220 juta? 220 ya? Iya, 220 ya? Kekristenan, Wikipedia bilang, Wikipedia ikut biro, mungkin kekristenan sama Katolik total 10% ada, 9-10% tuh ada. Sebenarnya kita punya potensi pasar sekitar 22 juta. 22 juta itu tidak sedikit. Singapura nyampe nggak 22 juta? Nggak sampai, 6 juta. Nah, Singapura aja, musisi apakah bisa hidup? Kalau misal poin gue gini, kalau misalnya musisi aja di Singapura, walaupun nggak banyak tapi bisa hidup, pasti Indo nggak bisa sih. Itu sebenarnya poinnya. Jadi sebenarnya walaupun rohani, kalau di atas kertas, kalau aja mereka bisa memaksimalkan 22 juta Kristen, mereka jual produk di situ, itu gede loh. Ya. Itu besar sekali nilainya. Itu maksudnya kayak beberapa lagu ada yang berhasil mencapai potensi pasar segede gitu. Pas lihat viewersnya bisa sampai 30 juta, apalagi rohani, itu bisa tuh, ada tuh. Cukup gede. Jadi, it's possible sebenarnya. Tapi, sekali lagi, ini sudah bukan masalah bisa apa enggak. Di atas kertas, di atas hukum itu bisa. Cuma masalah managingnya. Industri rekaman itu gimana? Asih. Dan mental bajakan. kita juga sedang dalam tahap gini, kita peralihan musik lagi sehingga kita nggak bisa jual CD. Sementara jual CD itu jadi gini, kalau musisi rohani, musisi sekuler, mereka dapat duit misalnya dari CD, dari royalti CD, bisa terus royalti merchandise. Kok zaman dulu nih ya, sama manggung. Ya. Nah, sekarang duitnya kalau misalnya royalti CD, kadang kalau di rohani ya, kadang royalti CD udah nggak ada. Jadi mereka cuma bisa dapat duit dari YouTube, dan mereka cuma bisa dapat duit dari Spotify, dan pokoknya digital streaming platform. Nah, tapi untuk bisa, ini sorry agak teknis ya, tapi untuk bisa dapetin ke situ, itu nggak semua orang bisa. Itu kan dikolek sama WAMI, kalau nggak salah ya, Wali pokoknya musik Indonesia lah. Tapi publishing yang rohani yang kuat, belum banyak, bahkan hampir belum ada yang bisa kolek sampai minta ke mereka untuk bisa dibagi-bagiin. Kalau sekuler udah ada, perlahan mulai makin menguat. Publishing itulah kayak labelnya buat penulis lagu. Jadi makanya gue harus jujur, banyak penulis lagu itu yang rohani tidak dapat. Tidak dapat duit, kasihan. Ya, jadi my parents, my parents itu dulu royaltinya ditahan lama banget, lebih dikit banget. Padahal sebenarnya bisa. Jadi bagi gue itu it's sad, very sad. Ya makanya ini kembali ke kondisi dari PK, ini masalah-masalah yang operasional menurut saya, bukan masalah teologi tapi operasional, dan kita tidak bisa tutup mata ya, terutama untuk kadang-kadang orang cari makan di situ kan segala macam, itu penting, dan juga menjadi part of ethics dari gereja. Seandainya kalau kita pakai musik orang, kita mesti bayar gitu, karena itu part of dia punya income. Betul. Di gereja di Indonesia sebenarnya ada beberapa, cuma ada 1-2 gereja yang mulai etiknya seperti itu. Bayangin, dari puluhan ribu gereja, cuma 1-2 gereja yang berani melakukannya. Can you imagine that? Iya. Kalau misalnya kebaktian hari Minggu sih nyanyi, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau direkam, dipublish, you must pay gitu loh. Nah, kalau yang online gitu sekarang, ya kalau ibadah online sekarang susah. Beberapa cenderung ngasih PK sih. Ada yang minta izin, tapi ada yang enggak juga. Tapi kalau enggak ya mau gimana juga ya. Iya, betul. Maksudnya agak
kadang agak tricky juga. Tapi I believe sistemnya lambat laun akan beres kok. Pasti ini it will get better. Jadi ini this is masalah operasional, masalah manajemen, masalah sistem dan masalah mengganti kebiasaan aja. Entah dia berantakan, jadi organize. Karena kan kadang ada gereja-gereja yang berantakan dengan alasan bahwa ya ini kan mengalir di gereja Tuhan. Iya, kalau karismatik semuanya mengalir. Mengalir. Mengalir semua. Mereka lupa ada statement roh itu tertib ya. Iya kan mengalir juga. Ya iya. Mengalir tapi tertib. Dia mengalir tapi ya, jadi mereka iya, gitu. Soalnya kembali ke soal musik lagi nih. Nah, segmen terakhir nih sebelum kita closing. Sekarang kan di musik gereja ini kan masing-masing punya apa ya, semacam spin-off lah. Grup musik sendiri ya punya spin-off segala macam. Dan kemudian pernah nggak sih sebenarnya antara tim, maksudnya contoh ambil nama aja ini ya, grupnya si A gitu dengan grupnya si B gitu kan, pernah nggak berkolaborasi atau kemudian mencari tahu seperti apa sih musik mereka dan bagaimana sih, atau benar-benar saingan tuh, pure saingan apa gimana? Pernah tahu? Sebenarnya kalau di rohani sih dibilang saingan juga iya, tapi nggak juga. Karena ada kolaborasi juga, tapi nggak gitu-gitu juga. Kayak sebenarnya gini, rohani itu industrinya tidak sedevelop yang sekuler. Karena memang masih ada, jadi gini, kalau di sekuler misalnya ada namanya A&R, Artist and Repertoire, dia yang bagian strategis, yang ini musik mau diapain, mau dipangsa-pasar kemana. Kalau rohani itu memang nggak ada mikir ke situ, mereka kan mikirnya cuma ini demi Tuhan. Meledak atau nggak terserah Tuhan. Jadi tidak ada business plan yang jelas sebenarnya. Tapi apakah mereka berantem apa enggak? Sebenarnya berantem enggak sih. Kalau berkolaborasi, sekarang sudah zaman berkolaborasi. Harusnya mereka berani berkolaborasi. Bahkan startup aja berkolaborasi. Come on. Banyak company berkolaborasi. Sekarang sudah tidak kompetisi lagi culture. Jadi harusnya gue rasa someday akan terjadi. Cuma memang minta maaf ya, with all due respect, karena gue di dua kaki, gereja itu telat mulu. Ya. Telat mulu. Iya. Menyikapi perubahan tuh telat mulu dan tidak bisa mengartikulasikan kebenaran dengan tidak bisa mengartikulasikan hal-hal yang up to date sehingga orang-orang juga nggak ngerti maksudnya. Padahal kalau misalnya kayak di Indo gitu, maksudnya kayak nanti si tim praise and worship ini sama ini sekali bikin lagu bareng atau apa, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Dulu tahun 2003 2004 tuh Hillsong sama Delirious pernah kolaborasi keren. Tapi ya udah mungkin karena nggak tahu, mungkin karena faktor pasar, mungkin ya kan dianggap nggak setara juga gitu, mungkin karena mereka berpikir mereka mau gedein brand mereka dulu, banyak faktor strategis di situ sih. Itu kalau di masalah ego kayak nggak yakin juga sih, bisa iya bisa nggak. Kalau gereja yang merasa bener sendiri kan itu mungkin mereka merasa faktor ego tuh. Tapi kalau gereja-gereja yang memang mereka slow, mereka tapi memang betul musiknya bagus, mereka pengen collab, mungkin mereka mau, cuma mereka merasa mereka pengennya itu kayak gedein brand mereka dulu, kok nggak ntar baru abis itu collab. Paling gitu sih, kayaknya sih. Oke, sip. Nih udah hampir sejam, nggak terasa ngomong soal musik. Ya. Mungkin apa nih ya, closing dong, Rakel. Closing gimana, musik dan gereja nih gimana closingnya? Kasih closing statement aja. Bagi gue musik dan gereja tidak bisa dipisahkan, karena musik adalah bisa dibilang adalah partnernya teologi sebenarnya. For me, music, partner to deliver the firman-nya itu, deliver the message. Ya. Jadi orang harus ngerti bahwa menurut gue art, bahkan kalau jujur art, music, popular culture, kalau kamu punya perspektif yang tepat, dia ada partner gereja dan partner teologi untuk memberitakan kabar baik. Mereka memang tidak diciptakan untuk menjadi konten. Musik itu bukan konten, misalnya gini, teologi itu kontennya, isinya. Tapi kontainernya, apa yang terlihat. Rappingnya. Iya, bungkusnya, rapnya, bungkusnya. Lu bisa pakai art, bisa pakai musik, bisa pakai apapun. Kenapa? Karena gini, sekualitas apapun barang, susu,
Kalau bungkusnya itu jelek, malas juga belinya kadang kan. Iya. Tapi kalau bungkusnya udah bagus, mereknya udah bagus, kita at least bisa mengerti bahwa bungkusnya ini menghormati isinya. Jadi gue percaya bahwa kalau kamu bisa pay attention sama art music dengan baik, itu juga caramu menghormati sang teologi itu sendiri. Itu caramu menghormati apa yang mau di-deliver. Jadi bagi saya sih tidak bisa dipisahkan. Itu seperti content and containernya. That's all. Oke, sip. Thank you, Rakel. Oke, jadi semua teman pemirsa Teologi 123, seperti biasa nanti link lagunya Rakel dan segala macam saya taruh di YouTube di bawah, nanti bisa dilihat. Kemudian juga kalau ada pemirsa yang hendak mengajukan pertanyaan atau usul-usul bahan bahasan, silakan taruh di forum. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, Rakel. Thank you. Bye. Yeah.